Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Abah Rahmat. Dan untuk mendukung video ini supaya saya lebih bersemangat, mohon nanti tidak lupa untuk like dan subscribe. Iya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita rakyat juga ya. Jadi judulnya saya pilih Petani dengan Keledai. Petani dengan keledai. Bukan kedelai ya. Kalau kedelai yang dimasak untuk jadi tahu dan tempe itu. Ini keledai. Keledai itu semacam kuda tapi dia pendek, kecil ya. Itu keledai. Nah, suatu saat sang bapak ini, Pak Tani ini ngajak anak laki-lakinya yang juga baru beranjak ke mau dewasa ya, mungkin umurnya ya 13 tahun barangkali lah gitu, 13-14, itu untuk bersilaturahmi kepada saudaranya yang lumayan jaraknya agak jauh ya. Kemudian bersepakat mereka berdua itu, kita bawa keledai untuk kuda tunggang kita sekalian membawa sedikit bekal di perjalanan. Jadi memang kalau dulu tuh ya tunggangannya itu kalau nggak kuda ya kedelai. Kalau mungkin di daerah Arab ya unta gitu ya. Singkat cerita, berangkatlah mereka berdua itu. Nah, tetapi di perjalanan mereka juga berpikir, ini keledai nggak terlalu kuat ya kalau dinaiki berdua. Jadi bisa sih bisa, tetapi ya kasihan lah barangkali gitu. Jadi kita naiknya harus bergantian ini anakku, katanya gitu. Oh baik bapak, katanya gitu. Maka siapa dulu nih yang akan naik, katanya. Berarti yang satu naik di keledai itu, yang satu menuntun supaya tidak kesasar jalannya. Kata si ayah, sudah kamu dulu yang naik. Ayah masih kuat untuk start pertama ini, masih seger. Nanti kalau ayah mulai capek, baru kamu yang nuntun, ayah yang naik gitu. Berjalanlah mereka berdua, anaknya di atas keledai, bapaknya yang nuntun. Dalam perjalanan ketemu satu desa. Nah, di desa itu biasa kalau petani-petani itu kan suka berkumpul-kumpul di halaman rumah, atau mungkin kalau sekarang itu di pos yanduknya barangkali gitu ya, tempat mereka kumpul-kumpul. Nah, pada saat melewati desa tersebut, ternyata jadi omongan. Ini anak nggak tahu diri, katanya. Bapaknya disuruh jalan kaki, suruh nuntun keledainya, sedangkan anaknya enak-enakan duduk di atas keledai, katanya gitu. Anaknya mulai agak sewot gitu ya. Gimana sih Pak itu orang bicara seperti itu? Udah, gak usah dipikirin, katanya. Si bapak dalam hatinya tersenyum aja, karena bukan pertama kali dia mendapat kritikan seperti itu gitu ya. Kemudian lewatlah desa yang satu itu, terlewati. Maka masuk ke desa kedua. Tapi sebelum masuk ke desa kedua, si bapak ini, nak, bapak udah mulai capek nih. Kamu yang nuntun, bapak yang naik ya. Oke Pak, katanya gitu. Maka gantian anaknya yang nuntun keledai itu, dan ayahnya yang naik keledai. Jalanlah masuk ke daerah desa berikutnya. Di desa berikutnya juga sama, banyak orang yang kumpul-kumpul gitu ya. Bicara lagi.
orang-orang desa itu, ini si bapak nggak kasihan ya, anaknya masih belum dewasa benar udah suruh nuntun, bapaknya enak-enak di atas keledai katanya gitu. Bapaknya cuma tersenyum aja, anaknya mulai sewot juga. Ini gimana sih orang itu, Eh, aku yang di atas tadi salah, sekarang bapak aku yang di atas juga salah, jadi serba salah ini orang-orang ini katanya gitu. Kemudian tidak lama terlewati juga desa tersebut gitu ya. Akhirnya sampai rupanya ke tempat tujuan dengan selamat, bertemu dengan pemiliknya, dengan saudaranya, disambut dengan baik. Karena kalau zaman baheula itu namanya ketemu dengan saudara itu, apalagi di tempat jauh, itu sangat luar biasa, sangat langka, kendaraannya sulit, perjalanannya kadang-kadang berbahaya, jauh. Jadi pertemuan itu merupakan betul-betul silaturahim keluarganya itu sangat berkesan dan sangat memang dinanti-nantikan. Kalau zaman sekarang kan kalau kita mau pergi ke suatu tempat itu kirim kabar dulu, pakai handphone, jangan kemana-mana ya, aku mau datang, kan seperti itu. Kalau dulu enggak, ya untung-untungan lah. Kalau sedang ada di rumah nggak kemana-mana ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah balik lagi. Biasanya seperti itu. Makanya mereka selalu bawa bekal yang cukup supaya nanti tidak kelaparan dan sebagainya. Singkat cerita juga bahwa setelah ngobrol banyak, setelah nginap satu malam di sana karena masih banyak harus diurus di rumahnya Bapak Pak Tani tadi itu, jadi tidak lama-lama dia ketemu saudaranya, sudah melampiaskan kerinduannya segera pulang. Dan memang adabnya kalau bertamu ke rumah orang itu, walaupun saudara, itu maksimal itu 3 hari. 3 hari itu cukup, lebih dari itu mungkin jadi beban gitu. Ya. Nah sebelum pulang si anak ini ada usul, ayah pulangnya jangan lewat situ ah, itu orang kampungnya itu resek. Kalau zaman sekarang itu mungkin ya komentarnya, kampung pertama menyalahkan aku nunggang di punggung keledai, ayah yang nuntun di jalan. Di kampung kedua atau di desa kedua gantian ayah yang disalahkan, ayah enak-enak katanya duduk di punggung keledai, sedangkan aku anaknya suruh nuntun di bawah. Sudah pulangnya nanti jangan lewat situ, kita pergi ke muter saja ke lewat desa yang lain. Baik nak, kata ayahnya itu. Ayah sih ikut aja katanya gitu. Berjalanlah pulang mereka. Kemudian ayah supaya enggak dikritik lagi oleh orang desa katanya, walaupun desanya berbeda, kita menghindari kritik itu. Bagaimana kalau keledai ini tidak usah kita tunggangi, kita sama-sama jalan kaki saja katanya gitu. Dipikir-pikir oleh ayahnya, oh boleh katanya. Kuat kamu kakinya, kuat insya Allah. Ayah kuat katanya gitu. Tapi dalam hati kecil ayahnya itu sambil senyum-senyum saja. Kemudian dituntunlah oleh berdua si keledai tadi itu melewati satu desa. Ternyata waktu berangkat melewati 2 desa, waktu kembali juga melewati 2 desa. Di desa pertama yang waktu mau pulang itu Pak Tani dan sebagainya sedang pada kumpul di situ, mengatakan juga, lah ini gimana bapak sama anak katanya, punya keledai tunggangan, kok malah mereka berdua jalan kaki, bagaimana sih ini, nggak nalar katanya gitu. Nggak nalar katanya. Aduh, kenapa ya mereka seperti itu katanya. Aduh, si anak tadi ini tambah jengkel. Ayah, bagaimana sih? Tadi kita mau waktu berangkat disalahkan oleh penduduk
desa seperti itu. Sekarang kita sudah ambil tindakan, sudah nggak dinaiki keledai, masih salah juga. Ini bagaimana sih? Jengkel saya katanya gitu. Ya sudah nak, sabar saja katanya gitu. Ya, sabar saja. Ya sudah, nanti kita gini, kita mau melewati ke satu desa lagi, kita naikin saja keledainya berdua katanya gitu. Toh jaraknya juga dari desa yang akan kita lewati ke rumah itu nggak terlalu jauh, mungkin tidak akan kelelahan si keledai ini katanya gitu. Akhirnya begitu desa pertama sudah terlintas tadi itu, mau masuk ke desa berikutnya, dinaikin berdua si keledainya itu. Anaknya naik, ayahnya naik, lewat di desa yang yang sudah dekat dengan kampungnya si bapak dan si anak ini. Sedang pada kumpul juga, para petani sedang ngopi, sedang ngejabur itu zaman dulu apa ya, di sela-sela makan siang itu ada makan tales lah, makan singkong lah dengan kopi gitu. Nah kemudian berkomentar lagi, ini gimana ya, ayah sama anak tidak punya peri kemanusiaan, peri kebinatangan ya kalau sama binatang. Udah keledainya itu tidak terlalu besar, dinaiki berdua lagi. Ini bagaimana sih? Oh nggak ada sama sekali rasa kasihannya katanya gitu. Aduh, anaknya sudah hampir naik pitam. Ayah, aku mau marah saja sama mereka itu katanya. Serba salah terus kita dari awal perjalanan berangkat ketemu ke tempat saudara, disalah-salahkan terus oleh orang di desa itu, kemudian pulangnya juga seperti itu. Udah kita kemarin, udah kita tadi tidak ditunggangi, salah juga. Sekarang ditunggangi berdua, salah juga. Aduh ayah, pusing saya katanya. Bagaimana kalau saya marah? Oh jangan. Sudah, kita lanjutkan saja perjalanan katanya gitu. Jangan. Akhirnya sampailah ke rumah. Sampai ke rumah, tidak habis-habisnya mereka diskusi. Aku, perasaan mangkelku katanya, perasaan jengkelku katanya anaknya itu belum bisa hilang ayah. Aku nggak terima, aku dimarahin, ayah dimarahin sejak dari desa pertama kita berangkat sampai kembali ke rumah itu, semua orang mengkritik. Dia bilang begitu. Si ayah ini karena sudah penuh pengalaman, banyak makan asam garam kehidupannya, sebetulnya dalam hati kecilnya itu geli, tertawa melihat emosi anaknya ini. Rupanya ada tujuan juga si ayah ini ngajak pergi, itu untuk memberi pelajaran kehidupan kepada anak ini gitu ya. Nah barulah wejangan dari ayahnya itu keluar untuk anaknya. Kira-kira begini, anakku, itulah kenyataan dalam hidup ya. Apapun yang kita lakukan selalu saja ada pro kontra. Ingat-ingat ini ya, selalu saja ada pro kontra. Karena manusia itu rambutnya sama hitam, tetapi cara berpikirnya bisa berbeda-beda. Tergantung latar belakangnya, tergantung tingkat pendidikannya dan sebagainya, tergantung pengalaman hidupnya. Maka berbeda-beda pendapatnya, dan kemudian pasti ada kritikan-kritikan. Jadi dalam hidup ini biasa, nanti kamu semakin dewasa, semakin menjadi orang tua, itu kamu akan ketemu dengan hal-hal seperti itu, akan ketemu dalam kehidupan itu katanya. Tapi kamu harus punya pendirian. Kalau dirasa oleh kamu itu apa yang kamu lakukan itu sudah benar, ya, itu yang kamu pertahankan. Benar itu menurut adat istiadat, benar itu untuk sesuai dengan aturan pemerintah,
benar itu sesuai dengan aturan agama. Kalau sudah memang benar, pendapatmu itu benar, ya sudah, kamu pertahankan. Tetapi jangan juga adigung-adiguna. Adigung-adiguna itu apa ya? Mentang-mentang, ya. Jangan mentang-mentang. Karena orang lain juga, kalau kita menjadi orang lain itu, dari sisi lain mungkin juga akan memandang kita juga akan seperti itu. Jadi jangan keburu kepancing kemarahan dan sebagainya. Bahkan kamu itu harus belajar, apalagi misalkan menjadi pimpinan, ya, menjadi pimpinan itu kamu harus pandai-pandai bagaimana caranya mengekspresikan pendapat kamu itu. Kalau dalam peribahasa Jawa kuno itu ada yang disebut ngeluruk tanpo bolong, menang tanpo ngasorake. Ngeluruk tanpa bolong itu ibarat kita tuh berperang tapi tidak dengan pasukan. Bagaimana kita berdiplomasi, bagaimana dengan kebijaksanaan kita, maka kamu bisa diakui di situ. Kemudian menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake itu menang tetapi tanpa merendahkan. Ini apa namanya, yang harus kamu nanti suatu saat jadi pemimpin apapun itu, sekecil apapun, termasuk pimpinan rumah tangga, ya. Itu bagaimana cara kamu itu membawakan diri supaya kondisif, supaya keterima oleh semua orang, keterima semua pihak, itu seperti itu. Tetapi dalam pendirian yang jelas, tidak bisa juga mencela-mencela, ya. Nah, yang namanya kritikan itu pasti akan selalu ada, ya. Apalagi kalau kamu menjadi pimpinan, semakin tinggi menjadi pimpinan, itu ibarat pohon itu semakin tinggi dia akan mendapat angin yang lebih besar, ya. Beda dengan pohon-pohon yang di bawah atau rerumputan misalkan. Maka semakin tinggi pohon itu berdiri, semakin kencang angin akan bertiup, ya. Itu kamu ingat-ingat seperti itu. Oleh karena itu pendirian kamu harus kuat mengakar ke bawah. Contohnya pohon apa sih yang tidak pernah goyah? Jarang lah yang tumbang, mungkin 1001 ya, pohon kelapa. Pohon kelapa itu karena akarnya banyak ke bawah menghujam, walaupun dia tinggi menjulang, tidak pernah rubuh dia. Kuat sekali menahan angin. Nah, dalam kehidupan kamu nanti juga bisa jadi ketemu seperti itu, karena kamu masih muda, ya, masih baru beranjak dewasa. Suatu saat ingat-ingat apa yang Bapak omongkan. Kemudian jangan lupa juga, kalau kamu masuk di satu daerah, kamu jangan membawa karet sendiri, adat istiadat sendiri. Jangan kamu seperti itu, katanya ayahnya itu. Ada istilah atau peribahasa, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi pandai-pandailah kamu. Mungkin juga kamu sekarang saja kamu bersama ayah di sini. Suatu saat kamu akan merantau kemana. Mencari musuh itu mudah. Dengan sekejap mencari, dan tidak usah jauh-jauh. Tapi menjadikan teman dimanapun itu sebagai saudara. Waduh, itu dengan banyaknya saudara kamu di mana-mana dan sebagainya. Itu nikmat sekali, ya. Jadi itu barangkali yang apa namanya, pelajaran yang kita petik dari perjalanan petani dan keledai ini bersama anaknya, ternyata penuh dengan makna. Barangkali itu yang bisa diceritakan di malam Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Dan kalau Anda suka dengan video ini, nanti setelah masuk di channel YouTube saya, jangan lupa like and share dan pencet loncengnya serta subscribernya supaya saya tambah semangat mengingat-ingat cerita atau kisah inspiratif ini untuk dijadikan video dan untuk kita nikmati bersama. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.